Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Bukan satu kebetulan, dan bukan juga satu rutinitas. Tapi kami percaya ada rencanamu bagi kami semua yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami tahu kami tidak sia-sia datang ke sini, tapi kami pasti akan mengalami transformasi. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami yang hadir, biar Roh Kudus sendiri yang mengajari kami, buka hati kami, pikiran kami, telinga kami, dan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Pasti sudah kenyang semua ya. Ya, puji Tuhan, nama saya Paul Tuana Kota, dan saya ngomong-ngomong kalau ada kata Tuana Kota di belakang nama saya itu marga. Ya, ada yang tahu marga dari mana itu? Tuana Kota? Baru pernah dengar ya? Jerman. Ya, saya pernah ketipu ketika dengar kata Jerman. Ya, ada tulisan S Jerman. Tahu S Jerman? Jeruk manis. Nah, Tuana Kota itu dari mana? Dari Ambon. Ya, masih jauhan dikit dari Manado. Nah, mama saya Cina Bangka, gitu ya. Kalau papa saya, kalau ada yang tahu Bob Tutupoli ya, nah kayak gitulah kira-kira ya. Penyanyi, tapi bapak saya bukan penyanyi. Temannya Bob Tutupoli. Papa saya jadi orangnya tuh hitam ya. Rambut keriting, tinggi besar, dan seterusnya. Mama saya, ya orang Cina Bangka lah kira-kira gitu, Chinese gitu ya. Dan jadilah seperti inilah saya gitu ya. Saya lahirnya di Ambon apa di Bangka? Ayo, bisa tebak nggak? Di Bandung, Pak. Ya, di Bandung. Ya, Bandung cuma numpang lahir, saya besarnya di Bogor. Di Bogor saya cukup lama, dari tahun 80 sampai tahun 2020 ya. Pas Covid saya pindah ke Jakarta ya. Di Jakarta sampai sekarang saya di Jakarta. Di Jakarta, daerah Jakarta Selatan, di daerah Kemang ya. Itu tempat saya tinggal sekarang. Istri saya mungkin Bapak Ibu jauh lebih kenal istri saya daripada saya. Daripada mengenal saya. Tamara Geraldine, kami punya 4 anak. Tadi saya udah cerita juga sama Bapak ya, anak yang keempat itu satu keajaiban dari Tuhan ya. Saya punya 1 cucu, jadi saya sudah opa-opa. Ya, anak saya yang paling tua itu tinggalnya di Bogor ya, di Bogor, dan sudah punya 1 cucu 1,5 tahun ya, umurnya laki-laki ya. Yang paling besar itu perempuan, yang kedua juga perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat perempuan. Ya, yang keempat itu kalau yang ikutin Instagram saya atau Tamara itu ya tahu ya, namanya Biel. Ya, Biel as a child. Ya, diambil dari Amsal 31 ya. Wanita yang tangguh atau istri yang cakap kalau di terjemahannya Amsal. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia di daerah kota. Ya, di Novotel ya, jadi rumah di selatan tapi gerejanya di daerah Glodok sana ya. Jadi ya begitulah. Saya sendiri sudah melayani itu dari tahun 2000 Bapak Ibu ya. Sempat jadi full timer juga, dan saya memang adanya di bidang pengajaran ya. Pengajaran, dan salah satu pelajaran yang pertama kali saya kuasai adalah second coming. Ya, jadi saya juga nggak ngerti kok bisa saya dipanggil ke sini untuk membagikan soal second coming, yang merupakan memang bagian yang boleh dibilang salah satu awal-awal yang saya paling kuasai. Ya, jadi waktu pertama kali saya masuk dalam bidang pengajaran, saya jadi guru. Itulah yang saya ambil yang daerah sana. Jadi ini adalah hal yang merupakan sangat menarik karena second coming ini satu-satunya
pengajaran di dalam Alkitab yang bicara soal hal yang belum terjadi. Semua pelajaran lain dalam Alkitab itu bicara hal yang sudah terjadi. Ya, bicara apa? Dosa, keselamatan, ya, apalagi ya, gereja, penyembahan gitu ya. Kematian itu udah sudah terjadi semua. Ya, sudah pernah terjadi. Tapi yang namanya second coming itu belum terjadi. Nah, pelajaran second coming ini pelajaran yang sangat boleh dibilang kontroversial. Ya, karena boleh dibilang sejak awal sampai sekarang ya, sejak hal ini pertama kali dimunculkan ya kepada murid-murid Yesus, bahkan sebelumnya kepada orang percaya ya, orang Israel, itu selalu menjadi sesuatu yang kontroversial ya. Sebagai contoh, salah satu alasan kenapa orang Israel kecewa ketika Yesus mati di kayu salib adalah karena mereka menganggap inilah Mesias yang akan datang. Ya, Mesias yang akan datang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi pada saat itu. Mesiasnya ternyata meninggal ya saudara ya, mati di kayu salib, sehingga mereka kecewa gitu kan, wah bukan ini. Sampai sekarang mereka tidak percaya bahwa Yesus itu, sebagian besar orang Israel tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat atau Mesias. Ya, karena mereka masih menantikan Mesias yang akan datang sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari segala hal di dunia ini. Nah, jadi dulu pun sudah jadi kontroversi karena semua menantikan kapan saatnya dunia ini akan dipulihkan kembali. Sebenarnya secara pengajaran paling mendasar dari second coming adalah harapan bahwa dunia ini akan lebih baik. Itu dasar dari pengharapan tentang second coming. Ya, kenapa? Karena sejak manusia itu dalam dosa, dunia ini semuanya tidak baik. Ya, bulan lalu saya kebanjiran. Rumah saya termasuk yang kena banjir. Waktu Jakarta kemarin rame-rame banjir itu ya, rumah saya termasuk kena banjir. Ya, karena tembok dari Kali Krukut itu jebol, saudara. Biasanya sudah sering hujan lebih lebat dari itu, bahkan anak saya yang di Bogor juga sudah bilang, ini di Bogor hujan terus nih. Biasanya kalau di Bogor hujan terus, di depan rumah kita tergenang gitu. Tapi itu aja, nggak akan sampai banjir, sampai masuk rumah. Kemarin nih masuk rumah, sampai segini. Ya. Padahal itu kita pulang pelayanan hari Minggu. Hari Minggu tanggal 6 saya ingat. Kita malah kebanjiran, dan kita nggak bisa keluar selama 2 hari kira-kira ya. Jadi tapi menariknya begini, hari pertama banjir terus pagi-pagi udah surut, kita beresin karena kan kalau banjir nggak boleh lama-lama, nempel baunya gitu kan, lumpurnya jadi keras. Udah bersih semuanya beres gitu kan, malamnya banjir lagi. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan ya kita ya sukacita aja lah gitu kan ya. Mau komplain bagaimana juga kan nggak akan ada hasilnya. Dan ternyata ada sinyalir bahwa ada permainan di zona yang harusnya hijau jadi zona komersil. Ya, mestinya itu daerah resapan air, nggak boleh diapa-apain, malah dibikin kayaknya mau apartemen atau apalah segala macam. Nah, itu kan namanya ketidakadilan yang terjadi, yang harus kita tanggung, dan kita ngalamin banyak hal ya, tidak hanya banjir ya saudara, banyak hal yang lain lah gitu kan, hal-hal yang seharusnya tidak kita alami tapi kita alami ya, dan itu terjadi kenapa? Karena dosa saudara. Dan rasanya saudara ya, kita ini melihat itu semua ada satu pengharapan, kapan ya ini bisa berubah ini semua, nggak mau lah kayak gini gitu saudara. Minggu lalu saya pelayanan ke daerah Bekasi. Tadi siapa di Bekasi ya? Nah, di Bekasi itu, saudara, saya pelayanan padahal sebenarnya nggak jauh, saudara, tapi hampir 1,5 jam ke sana. Kenapa? Macet, saudara. Ya, makanya katanya kalau ke Bekasi itu
harus pakai paspor ya, sebenarnya. Kayak keluar kota, ya keluar negeri gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu kan gini, apa ya? Itu bukan hal yang perlu mujizat gitu loh, saudara. Nggak perlu mujizat gitu, hanya perlu penanganan yang baik, pemerintah yang baik gitu kan, yang semuanya sebenarnya bisa ditangani. Tapi kan nggak. Kenapa? Karena manusianya yang belum sempurna, ya. Dan kita nggak bisa ngejudge juga karena kita sendiri juga belum sempurna. Tadi ya keluarga ini juga luar biasa ya. Saya sangat menghargai ya, mengakui bahwa kita memang tidak ada yang sempurna, saudara. Muhammad Tuhan sebesar apapun tidak ada yang sempurna, saudara. Kita masih bisa salah. Oleh karena itu kita harus menanggung konsekuensi dari pilihan-pilihan buruk yang kita buat karena kita belum sempurna. Nah, tapi kita nggak mau seperti itu, saudara. Dan itu merupakan jeritan dari semua manusia sejak dulu. Dan menariknya, saudara, yang namanya harapan untuk dunia yang lebih baik itu tidak hanya eksklusif punya orang Kristen. Hampir semua agama punya. Ya, memang nggak semua, tapi hampir semua punya. Ya, yang jelas orang Yahudi punya. Ya, dari Perjanjian Lama itu jelas sekali, banyak sekali nubuatan tentang kedatangan Mesias yang akan memulihkan. Ya, orang Muslim punya. Ya, kita orang Kristen juga tahu kita punya. Ya, orang Buddha bentuknya bukan second coming, tapi satu kondisi di mana semuanya akan jadi damai, gitu ya, yang disebut dengan moksa, dan seterusnya, saudara ya. Nah, jadi harapan untuk sesuatu yang lebih baik itu adalah panggilan sebuah manusia yang mengalami penderitaan di bumi ini. Ya. Jadi saya mau mulai dengan kita bisa mengakui bahwa kita semua punya harapan untuk dunia yang lebih baik. Oke? Dan itu merupakan juga pesan dari Alkitab kita, saudara. Bahwa satu saat semuanya akan lebih baik. Nah, cuma problemnya, saudara, ya, saya yakin kita semua di sini juga pasti pernah dengar tentang pengajaran second coming, mungkin pernah dengar entah di YouTube, entah di gereja, entah di buku, entah apapun lah ya. Dan kadang-kadang kita juga bingung loh, ini kok kayaknya heboh banget gitu kan. Ada yang bilang, wah Yesus sebentar lagi datang gitu kan. Ada juga gereja yang nggak pedulian gitu, saudara. Oh Yesus datang kayak nggak terlalu peduli gitu, saudara. Bahkan ada yang tidak pernah membahas sama sekali tentang second coming, saudara. Kenapa? Karena memang, saudara, tadi saya awali dengan perkataan bahwa eskatologi atau second coming ini, ya pelajaran tentang akhir zaman ini adalah pelajaran yang bicara hal-hal yang belum terjadi. Jadi boleh dibilang semuanya itu masih penafsiran kita. Masih jadi, bahkan ada yang bilang spekulasi dari manusia. Kenapa? Karena kita bicara sesuatu yang ditulis di Alkitab kita sudah 2000 tahun yang lalu. Dalam budaya yang berbeda dengan kita, dengan bahasa yang berbeda dengan kita. Dan masyarakat juga sangat berbeda dengan kita sekarang. Nah, sementara kita sekarang hidup di zaman ini, tahun 2025 ini, melihat situasi di dunia ini seperti apa gitu kan. Dan banyak yang kemudian mulai menafsirkannya dengan kacamata apa yang ditulis oleh Alkitab yang ditulis 2000 tahun yang lalu. Nah, ini yang kita mau pelajari, saudara. Ya, yang ini yang kita mau pelajari. Saya mengajar second coming ini seperti saya sudah katakan tadi dari sejak tahun 2006, saudara. Ya, dulu waktu awal saya ngajar second coming, saudara ya, itu saya membuat sebuah PowerPoint, saudara ya, satu file PowerPoint. Saudara tahu isi PowerPoint itu ada 198 slide. Jadi kita mulai hari ini ya. Enggak, saudara ya. Nanti kalau saya ini saya duduk. Tenang aja ya, saudara ya. Saya sebenarnya gini, karena waktu saya dihubungi gitu kan ya, lewat adik ipar saya. Jadi Bu Uwi itu adik ipar, itu adiknya Bu Tamara. Jadi memang mengatur jadwal. Saya juga tertarik juga nih loh, kok
jarang-jarang nih ya yang minta diajarin tentang second coming. Saya pernah ada satu kantor minta diajar tentang kitab Wahyu. Dan kantor itu saudara setiap minggu ngundang saya selama kira-kira 3 bulan. Tiap minggu bahas setiap pasal. Dan kitab Daniel, saudara. Ya, setiap minggu satu pasal, saudara ya. Itu menarik sekali karena ternyata memang belajar second coming ini harus dimulai dengan kita mengerti yang namanya ilmu menafsirkan Alkitab. Itu kuncinya sebenarnya untuk kita belajar tentang second coming. Kita mau nggak mau, saudara ya, harus mengakui kita punya jurang antara kita dengan penulis asli. Itu kita harus akui dari awal, saudara. Jadi waktu kita baca ayat dalam Alkitab, saudara ya, kita harus sering ingatkan diri kita sendiri bahwa ini tulisnya 2000 tahun yang lalu. Contoh ya, ketika kita dengar cerita tentang perumpamaan seorang penabur, ya, Yesus kan bicara tuh, ada orang yang menabur ya di ladang gitu kan. Di pikiran saudara, gambar yang muncul apa? Petani. Petani ada di mana? Di ladang. Ladangnya seperti apa? Kebun. Kebunnya seperti yang Ibu pernah lihat di mana? Di desa-desa. Nah, yang jelas yang kita bayangkan adalah yang di Indonesia kan? Betul kan? Dan yang kita bayangkan itu mungkin dalam rentang umur kita, artinya udah modern, ya kan? Ladang yang ada di Indonesia, mungkin di daerah Jawa Tengah lah, apa segala macam gitu ya. Karena di Jawa Barat udah jarang. Apalagi Jakarta ya, udah jarang banget. Bekasi masih ada kayaknya ya, sawah ya. Nah, Kelapa Gading aja ada kebun-kebun gitu kan. nah tapi itu modern. Ya, modern. Sementara waktu Yesus bilang tentang penabur di ladang, itu udah beda banget, saudara. Itu daerah juga daerah, bukan daerah kayak Indonesia, itu daerah padang gurun, saudara. Dan bukan daerah tropis, itu daerah subtropis, ya, di mana ada 4 musim dan seterusnya. Dan ladangnya pasti lain, gitu. Jadi ketika ngomong itu pun kita udah ada gap tuh antara ladang yang kita tahu sekarang dengan yang Yesus sedang bicarakan. Makanya kadang-kadang kita bingung, kok agak bingung kenapa ya gini. Sementara orang yang dengar saat itu ngerti banget apa yang Yesus katakan. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya? Nah, gap itulah yang kita perlu sadari dulu gitu. Ketika kita baca Alkitab, saudara, ada gap itu yang kita harus pertimbangkan. Memang baca Alkitab itu untuk semua orang. Untuk baca Alkitab, saudara tidak perlu jadi ahli teologi dulu. Enggak. Karena pesan itu untuk semua orang. Tapi kadang-kadang ada hal yang spesifik yang kita harus mau effort ya, mau berusaha lebih lagi untuk kita ngerti. Gitu, saudara ya. Sebagian besar isi Alkitab itu gampang dimengerti ya. Anak SD pun bisa tahu gitu, saudara. Ya. Tapi ada juga hal-hal yang kita harus lebih dalam lagi, gitu kan. Terutama yang sifatnya nubuat. Nah, profetik ya, nubuat itu satu firman Tuhan yang bicara hal yang belum terjadi. Nah, nubuat itu juga menarik, saudara. Nubuat ada 2, ya. Ada nubuat yang ditulis di Alkitab tapi sudah digenapi. Yaitu biasanya tulisnya di Perjanjian Lama dan digenapi di Perjanjian Baru. Contohnya nubuat tentang Yesus, saudara. Ya, lahir di Bethlehem, dinubuatkan. Ya, kemudian dia akan dikhianati, dinubuatkan. Oleh berapa belas keping perak, itu dinubuatkan. Ditusuk tangan dan kakinya, dinubuatkan, saudara. Dan total kira-kira ada 350 nubuat Tuhan Yesus yang dinubuatkan di Perjanjian Lama dan digenapi di Perjanjian Baru. Ya, tapi saudara tahu nggak, ada nubuatan yang belum terjadi. Nah, ini yang biasa kita sebut nubuatan tentang akhir zaman, karena belum terjadi. By the way, kalau kita dengar kata akhir zaman, saudara tahu nggak akhir zaman itu mulainya kapan dan selesainya kapan?
Pengangkatan. Itu mungkin anggap aja itu selesainya ya. Mulai. Oh, mulainya pengangkatan. Oh. Setelah dewasa itu. Ya. Sebenarnya kalau kita teliti baca Alkitab, maka akhir zaman itu dimulainya adalah ketika Yesus datang pertama kali di Bethlehem. Itu mulainya. Selesainya kapan? Ketika Yesus datang yang kedua kali. Jadi antara yang pertama dan yang kedua, itulah namanya akhir zaman. Jadi akhir zaman tuh kita sekarang di mana nih? Akhir zaman. Ya. Jadi kalau kita bayangin akhir zaman tuh bukan nanti, sekarang itu kita sudah di akhir zaman kalau ikutin definisinya Alkitab. Tahu dari mana? Dari Daniel pasal 9. Ya. Cuma sekali lagi saya mau agak sedikit preview dulu nih di sini ya. Nanti kita akan rasanya saya akan lebih banyak kita diskusi, tanya jawab gitu ya. Apa yang belum ngerti apa segala macam. Karena kalau bicara ngajar second coming saudara ya, 10 kali pertemuan pun nggak selesai. Ya, seperti saya bilang tadi, 195 slide saya punya. Ya, setiap nubuatannya Daniel itu saya punya. Bahkan ada animasinya saya buat ya. Setiap nubuatan di kitab Wahyu pun saya buat gitu saudara ya. Sampai akhirnya pernah saya bikin seminar di Pulau Mas, saudara. Dulu ada itu ya pacuan kuda ya. Udah nggak ada kan sekarang ya. Nah, dulu ada gereja di sana. Yaitu saya bikin seminar di sana. 195 slide itu saya kasih semua. Pulang mereka semua terkagum-kagum, saudara. Tapi tidak ada satu pun yang ngerti apa yang saya ngomongin. Dari situ saya belajar, saudara. Akhirnya sampai titik di mana saya setiap kali saya ngajar second coming, biasanya kalau tempat memungkinkan saya minta papan tulis doang. Dan saya pikir aja ininya. Tapi saya bantu dengan PowerPoint ya, saudara ya. Enggak 195 ya, aman ya saudara ya. Nah jadi kita mulai ya. Ada, nah itu ya, jumlah nubuatan tentang akhir zaman itu jauh lebih banyak daripada jumlah nubuatan kedatangan Yesus yang pertama kali, yang sekitar 300 itu saudara. Yang second coming itu 1800 sekian. Referensi tentang akhir zaman, saudara. Jadi kalau bicara akhir zaman sebenarnya itu jauh lebih banyak ayatnya. Padahal yang Yesus datang yang pertama kali pun sudah banyak, 300 lebih, saudara. Dan itu digenapi semua oleh Yesus, saudara ya. Termasuk bahwa dia akan menyembuhkan, dia akan mengajar, itu semua sudah dibuatkan. Ya. Nah, lanjut ya, next. Terus, nah, nanti kita lihat ke sini. Ini sebelumnya ada nggak ya? Sebelumnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, next. 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 Oke. Sebelumnya kayaknya ada yang, apa namanya, kayak... Ini yang pertama ya? Slide pertama? Oh, oke. Ya. Nah, saudara sebenarnya bicara second coming, ya, itu variasi dari penafsiran itu begitu luas. Saudara. Tadi kan saya bilang ya, ada gereja yang nggak terlalu peduli, ada gereja yang sangat second coming. Ya, ada gereja yang bilang, second coming itu bukan kayak ada rapture, ada kerjaan 1000 tahun gitu kan. Enggak. Yang namanya second coming itu nanti satu saat Yesus akan datang kembali dan dia akan menghakimi. That's it. Ya. Itu yang namanya hari kiamat tuh, saudara. Menurut mereka. Nah, itu mirip dengan saudara kita Muslim, ya. Satu saat nanti di akhir zaman itu ada satu tokoh yang akan datang dan dia akan mengalahkan kejahatan dan membawa era yang baru, era yang sempurna, ya. Tapi ada juga yang second coming-nya, saudara, begitu detail, ya. Ada yang bicara rapture-nya, terus kemudian ada bicara antikris, terus ada masa selama 7 tahun.
di 7 tahun itu ada 7 sangkakala, 7 materai, 7 cawan murka gitu kan saudara ya. Terus kemudian ada nabi palsu, mesias palsu, dan seterusnya. Terus kemudian Yesus akan datang kembali, kemudian akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, dan kemudian habis kerajaan 1000 tahun, Yesus akan mendirikan yang namanya Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, gitu kan ya. Nah, bedanya antara yang tadi tuh, ya, gereja yang bilang pokoknya satu saat Yesus akan datang, nggak terlalu pusing dengan detailnya. Bahkan dia tidak percaya yang namanya rapture, tidak percaya yang namanya antikris. Ya, ada yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka membaca kitab Wahyu, dan isi kitab Wahyu itu, terutama kitab Wahyu ya, karena yang paling bicara soal sekian kami kan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ketika dibaca, mereka menganggap itu hanya simbol dari peperangan antara kejahatan dan kebaikan, antara Tuhan dengan kuasa kegelapan. Ya, jadi mereka nggak ngelihat secara spesifik. Oh, ada misalnya 7 materai ya. Yang pertama kan 7 materai itu ya. Mulai dari Wahyu pasal 6. 7 materai. Materai pertama itu penunggang kuda putih, kemudian penunggang kuda merah, hijau, hitam, apalah gitu ya saudara. Kemudian macam-macam lah ya. Baru habis itu muncullah 7 sangkakala. Setelah 7 sangkakala, sangkakala pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muncullah 7 cawan murka gitu kan ya. Nah mereka nggak percaya itu. Mereka bilang, ya itu cuma simbol dari perang antara kuasa Tuhan dengan kuasa kegelapan. That's it. Jadi jangan dibaca bahwa itu benar-benar akan ada penunggang kuda putih yang akan datang gitu. Bisa ngerti sampai sini? Jadi mereka menganggap itu hanya simbol saja. Jadi mereka nggak cari-cari itu siapa itu penunggang kuda putih ya, enggak. Sementara ada lagi yang di sisi lain yang baca kitab Wahyu itu semuanya secara letterlek dan kronologis. Jadi kalau kita baca Wahyu mulainya pasal 6 lah ya, pasal 6, 7, 8, 9 sampai pasal 19 itu merupakan jalannya waktu. Jadi Wahyu pasal 4 itu muncul, Wahyu pasal 6 itu kejadian pertama, Wahyu pasal 7 kejadian kedua, dan seterusnya. Ya, jadi itu merupakan cerita yang sifatnya kronologis. Nah, dua ekstrim ini, yang satu itu disebutnya ekstrim yang namanya simbolisme. Semuanya dibaca secara simbol. Jadi mereka akhirnya saudara ya melihatnya apa? Oh ya udah, pokoknya Yesus akan datang kembali. Saya nggak peduli di tengah-tengahnya kayak gimana. Sementara yang satu itu yang sebutnya literal. Nah literal ini terus terang ya paling menarik. Ya, paling menarik. Ini yang kemudian menafsirkan, oh ada materai pertama, penunggang kuda putih, dia bawa busur tapi nggak ada anak panahnya gitu kan. Siapa tuh gitu kan ya. Nah, kemudian penunggang kuda warna hitam sama merah lah, saya juga lupa gitu kan ya. Di sini ada nanti. Oh itu adalah siapa gitu kan, bicara apa segala macam. Kemudian semua itu dikaitkan dengan apa yang terjadi sekarang. Gitu. Dan kemudian mulailah saya nggak bilang cocok logi ya, tapi kemudian mulai disambung-sambungkan gitu, saudara. Oh, sekarang berarti udah penunggang kuda kesekian nih, berarti udah materai kesekian udah jalan nih gitu. Berarti bentar lagi kita akan mengalami yang materai berikutnya. Apa tuh materai berikutnya? Ya nanti dilihat aja gitu kan apa, gitu kan ya. Nah, jadi dua ekstrem ini yang terjadi, saudara. Apa keuntungan dan kerugiannya? Ya, dua-duanya ada plus dan minusnya. Kalau yang pertama itu ya, plusnya adalah dia nggak terlalu pusing dengan kondisi zaman ini, ya. Ya tetap aja kerjain apa yang memang harus dikerjakan. Gitu. Mau zaman ini kayak apapun, ya tetap aja akan mereka kerjakan gitu, saudara. Nggak ada yang lebih wah, nggak ada yang lebih
tidak wah gitu saudara. Ini heboh atau tidak heboh enggak. Tapi saudara, problemnya, nah ini agak berbahaya adalah mereka tidak memandang satu nih ya, Israel sebagai sesuatu yang penting di dalam konteks akhir zaman. Bagi mereka, Israel itu sudah beres masanya. Karena ya udah beres. Sekarang ini zamannya punya gereja. Israel sudah selesai ketika mereka menolak Yesus, sudah selesai di perjanjian lama. Sekarang zamannya gereja. Padahal kalau kita lihat beberapa nubuat kepada orang Israel, nubuat itu sifatnya kekal. Janji kepada Tuhan kepada orang Israel itu kekal. Contoh ya. Tuhan pernah berjanji kepada orang Israel lewat Abraham. Pernah dengar nggak janji ini? Tuhan bilang kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di laut, seperti pasir di pantai. Oke? Bintang di... Kok bintang di laut? Seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ya. Dan kedua adalah mereka akan diberikan satu daerah. Daerah ini adalah itu Kanaan cuma sebagian kecil sekali, Bu ya. Sebenarnya yang dijanjikan kepada Abraham kemudian diulang lagi kepada Daud dan sempat digenapi oleh Salomo itu mulai dari namanya Wadi Sungai Mesir. Wadi Sungai Mesir itu Gunung Sinai. Ya, kalau saudara punya Alkitab di belakang itu kan ada peta tuh ya. Pernah dibuka? Ya, walaupun mungkin agak nempel ya. Saking jarang dibukanya. Tapi kalau saudara buka peta Alkitab di belakang itu kan ada peta Alkitab tuh ya. Gunung Sinai itu saudara ya. Itu sekarang ini punyanya Mesir sekarang nih. Ya. Kalau yang pernah ke Israel, pernah naik ke Saint Catherine tuh ya, yang namanya Gunung Sinai, itu kan daerahnya Mesir. Nah sebenarnya daerah itu sudah dijanjikan kepada Abraham. Itu saudara ya. Aslinya tuh punyanya orang Israel. Dan itu pernah dikuasai oleh Salomo. Pernah. Saudara. Dan itu sebelah sininya ya saudara ya. Kalau kita lihat Israel kan kira-kira gini ya. Sebelah sananya saudara, itu disebut sampai seberang Sungai Efrat. Sungai Efrat itu di mana ya? Sungai Efrat itu kalau sekarang saudara lihat peta, itu adanya di Baghdad, di Irak. Di Irak. Irak sekarang ya punya Irak. Saudara, dulu kan pernah perang tuh tahun 90 ya, si Saddam Hussein tuh. Ya. Sekarang punya siapa? Ya punya Irak. Israel sama sekali nggak ada bagiannya. Antara Israel dengan Irak, di tengah-tengahnya masih ada satu negara lagi, namanya Yordania. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngikutin janji Tuhan kepada Abraham, ya, dan janji itu janji yang kekal, artinya pasti digenapi. Kenapa? Ya, karena waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, saudara bisa baca di kitab Kejadian ya. Orang Israel itu punya ritual kalau berjanji. Jadi ritualnya gini, ya. Sebentar ya. Jadi apa? Jadi buat demo ya. Jadi misalnya ada dua orang berjanji, ya. Maka bagi orang Israel kalau berjanji itu kita salamannya begini, gini. Dan kemudian kita itu harus jalan kayak berputar gitu, saudara, ya. Di antara korban yang sudah disembelih. Nah, korban itu ya disembelih kemudian dibagi dua dan orangnya kemudian lewat di tengahnya sambil mengucapkan janjinya. Gitu. Oke, bisa ngerti ya? Pernah dengar nggak tentang hal ini? Thank you. Belum pernah ya? Nah, padahal itu ada di Alkitab, saudara. Nah, tapi kita miss ketika baca itu karena kalau orang Israel langsung ngerti tuh. Oh, lagi buat perjanjian. Nah, apa yang terjadi? Waktu Tuhan ngomong sama Abraham tentang janji tersebut, soal keturunan, soal bahwa keturunannya akan memerintah,
menguasai bumi, bahwa keturunannya itu akan menguasai daerah tertentu, itu ya. Abraham dibuat sama Tuhan tidur. Jadi Abrahamnya lagi tidur, tapi Tuhannya kemudian secara sepihak mengucapkan janjinya. Sampai Tuhan lewatin korban tadi. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari sini? Janji tersebut tidak perlu ikut campur tangannya si Abraham. Karena Tuhan yang janji dan Tuhan sudah lakukan, berarti Tuhan yang punya kewajiban untuk menggenapi. Kalau tadi misalnya saya berjanji gitu kan, si A punya bagiannya, saya punya bagiannya. Kalau dua-duanya lakukan, maka akan terjadi, akan digenapi. Bisa ngerti ya? Nah kalau ini enggak, Abraham dibuat tidur. Tapi Tuhan tetap melaksanakan janjinya. Makanya disebut perjanjian tanpa syarat. Semoga sampai sini saudara bisa punya gambaran bahwa janji kepada orang Israel lewat Abraham itu tanpa syarat. Salah satunya yang sekarang belum terjadi adalah wilayah tersebut. Salah satunya. Nah kalau saudara jeli ya nonton perangnya Israel sama Gaza plus sama Irak, saudara. Salah satunya bahas itu. Terutama kalau saudara saya kenal yang sering muncul di TV One tuh, si Monique Rikers, ya kan? Nah dia itu yang sering ngomong soal itu. Bahwa perjanjiannya itu kayak gitu, saudara. Itu yang namanya Israel Raya. Yang sekarang, wah itu nggak ada 1/10-nya kali dari yang sebenarnya harusnya dimiliki oleh Israel. Nah, balik ke soal penafsiran tadi. Nah, gereja yang tadi yang saya bilang, yang bilang simbol, ya, udah nggak pusing soal itu. Dia bilang, ya Israel itu kan udah lewat dan dia menolak Yesus, otomatis menurut mereka nih, otomatis janjinya juga batal. Sekarang gilirannya gereja. Nah kan gereja kan nggak perlu tanah kan? Karena gereja bicara hati. Bicara orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Jadi makanya mereka sebut, ya ini kan simbol. Ketika gereja ada di bumi ini, dia menguasai manusia, dimanapun itu, ya gereja menguasai bumi. Jadi mereka menganggap janji kepada Abraham itu sekarang diambil alih oleh gereja. Nah itu yang namanya pengajaran tentang replacement atau bahasa Indonesianya pengganti. Dan terus terang itu pengajaran yang sangat kontroversial dan agak berbahaya menurut saya. Karena kita nggak bisa tutup mata, ya. 1948 Israel merdeka, yang tadinya selama ribuan tahun hilang tuh, ya di daerah Palestina itu nggak ada siapa-siapa gitu kan, saudara. Nggak ada yang namanya bangsa Israel, nggak ada. Orang Israel banyak, orang Yahudi banyak, tapi tersebar di seluruh dunia. Tapi tiba-tiba 1948, ngumpul lagi dan jadilah negara Israel. Ini yang sangat mengejutkan. Ini yang saya rasa penganut teologi tadi itu, ya, yang tidak percaya dengan second coming yang detail, itu juga agak kaget juga, kok bisa muncul lagi nih negara Israel. Karena itu satu faktor yang sangat-sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Sampai sini bisa ikuti? Jadi kita lagi bahas aliran yang tidak percaya second coming yang terlalu detail. Dan itu gerejanya ada dan sangat berpengaruh, saudara. Kalau saya nyebut nama gerejanya, kita tidak menghakimi ya, saudara ya. Kita cuma mengatakan bahwa ini yang mereka percaya. Bukan berarti mereka tidak percaya Yesus tidak akan datang lagi. Mereka percaya loh. Tapi tidak terlalu detail gitu loh, saudara. Nah gerejanya contohnya adalah gereja-gereja reform. Gereja Katolik.
gereja GKI, saudara ya. Ada Presbyterian, saudara ya, yang arahnya dari Calvin dan Luther, saudara. Nah, itu gereja yang percaya yang disebut dengan amillennialism. Apa itu amillennialism? Millennialism itu bicara tentang kerajaan 1000 tahun. Kalau A itu tidak. Jadi mereka yang tidak terlalu percaya kerajaan 1000 tahun secara literal. Nggak ada tuh, dia bilang. Jadi mereka, bagaimana mereka baca cerita di Wahyu 19 tentang dan Wahyu 20 tentang kerajaan 1000 tahun, mereka bilang kerajaan 1000 tahun itu tidak letterlek 1000 tahun. Benar-benar 1000. Tapi itu bicara tentang satu simbol dari masa yang sangat panjang. Makanya disebut amillennial. Bisa ikuti ya, saudara ya. Tapi tadi konsekuensinya adalah mereka tidak percaya Israel masih punya urusan dengan Tuhan. Enggak. Mereka enggak. Bahkan semua nubuatan kepada Israel itu diambil alih oleh gereja. Itu namanya teori atau teologi replacement. Ya, saya harap tidak terlalu pusing, tapi ini kenyataan, saudara. Jadi kalau kita ketemu teman kita yang kalau kita ngomong rapture dia bingung, saudara, ya kita bisa ngerti gitu loh, saudara. Kenapa ya? Nggak pernah dibahas itu di gereja gitu, saudara. Ya. Mereka nggak terlalu penting soal itu. Oke? Nah, apakah mereka nggak punya pengharapan? Punya, saudara. Tapi nggak ada kayak kita. Wah, sekarang udah materai kesekian, bagi bentar lagi. Ada lagi yang ngitung kan. Yesus mati tahun 33 Masehi. 3 April 33 Masehi. Tahu dari mana? Dari perhitungan konstelasi bintang, ya. Berarti kalau ditambah 1000 tahun berapa tuh? 1033. Tambah 1000 tahun lagi berapa? 2033. Nah, kan mulai kan? Kalau saya ngomong gitu kan mulai mikir kan 2033. Pernah saya ngomong nggak yang Yesus akan datang 2033? Enggak. Tapi itulah masalahnya kepada kita-kita yang percaya bahwa hal tersebut bisa dilihat dari apa yang ada di Alkitab gitu. Itu yang kasarnya kita bilang cocok logi. Ya. Kenapa itu 2033 penting bagi sebagian orang itu, ya? Jadi saya sedang bahas tadi yang pertama yang amillennial ya. Gereja-gereja yang tidak terlalu pusing dengan detail dari second coming, ya. Tapi satu lagi yang namanya millennialism. Mereka percaya kerajaan 1000 tahun itu literal. Karena di kitab Wahyu diulang beberapa kali tentang angka 1000. Mereka bilang, kalau itu simbol, ya jangan diulang-ulang dong kata 1000-nya itu. Tapi kata 1000-nya itu diulang-ulang di kitab Wahyu, saudara. Ya. Sekali lagi saya nggak bilang mana yang benar ya. Saya baru kasih faktanya dulu kepada saudara. Nanti kita akan lihat sama-sama, ya. Nah, yang percaya kepada kerajaan 1000 tahun secara literal, saudara ya, itu yang kemudian melihat lain-lainnya pun semua bisa dilihat secara literal. Contohnya, di Wahyu pasal 6 itu muncul penunggang kuda putih, itu yang pertama. Ya. Siapa penunggang kuda putih itu? Itu pun banyak penafsiran. Ya. Dari yang percaya 1000 tahun ini, ya, itu pun banyak nafsirin juga gitu. Ada yang bilang penunggang kuda putih itu adalah Yesus. Ya, kenapa? Karena di Wahyu 19 juga ada lagi penunggang kuda putih dan itu jelas-jelas Yesus. Tapi apakah yang di Wahyu pasal 6 itu Yesus juga? Gitu kan? Ada yang bilang bukan. Yang di Wahyu pasal 6 itu bukan Yesus. Dia seperti Yesus. Pakai kuda putih juga, tapi bukan Yesus. Siapa yang seperti Yesus, tapi bukan Yesus? Antikris. Nah, jadi ada yang bilang, yang Wahyu pasal 6 ketika penunggang kuda putih pertama itu datang, itu adalah antikris. Sementara ada lagi yang bilang bahwa itu Yesus. Sudah lihat nggak di sini? Betapa ayat yang sama bisa ditafsirkan secara berbeda. Mana yang benar? Hah? Ya, itulah maksud saya, saudara. Semuanya bisa membuat alasan yang sangat alkitabiah. Semuanya bisa.
ya. Kok bisa bilang Yesus? Lah, lihat dong, Wahyu 19. Itu kan penugang putih juga. Dan itu jelas-jelas dikatakan Yesus. Tapi kalau lihat teman-temannya yang penunggang kuda hitam, penunggang kuda merah, penunggang kuda hijau, itu jahat-jahat semua. Masa Yesus jahat? Gitu kan? Nah, jadi dua ini juga sama-sama punya alasan. Nah, ya, orang yang atau aliran yang percaya tentang hal tersebut disebut dengan aliran dispensasionalisme. Saudara nggak perlu ingat-ingat ceritanya, tapi itu namanya, saudara ya. Yang tadi itu amillennialism. Yang satu lagi dispensasionalism. Nah, yang percaya 1000 tahun itu letter luck itu juga dibagi lagi jadi beberapa kelompok, ya. Nah, sayangnya saya ternyata nggak masukin di sini ya. Ada di salah satu dari 190 slide itu ya, saudara ya. Jadi yang percaya 1000 tahun itu ada. Jadi Yesus itu akan datang dan kemudian mendirikan kerajaan 1000 tahun. Pernah dengar mengenai hal ini? Pernah ya? Dan kita akan memerintah bersama Yesus selama 1000 tahun ya. Nah, tapi sebelumnya itu ada yang namanya masa tribulasi. Oke, di next saja. Nah ini ya. Sorry. Nah, nih. Ini yang hijau ini yang sebutin kerajaan 1000 tahun. Ya. Tapi sebelum kerajaan 1000 tahun itu ada yang namanya masa 7 tahun. Nah, 7 tahun ini, saudara, ada yang bilang di masa 7 tahun ini, masa di mana antikris berkuasa. Selama 7 tahun nih. Dari mana? Itu dari Daniel pasal 9. Ya. Dari Daniel pasal 9 disebut ada masa selama 7 tahun. Nah, kemudian dari penganut yang percaya ada masa 7 tahun ini, itu dibagi jadi 3 kelompok. Ada kelompok pertama yang percaya bahwa sebelum masa 7 tahun itu muncul, gereja itu diangkat, di rapture. Itu yang disebut dengan pre-tribulasi. Ya, pernah dengar ya? Pre itu artinya sebelum, tribulasi itu masa aniaya. Jadi diangkat sebelum masa sebelum Antikris datang, diangkat dulu gitu. Ya. Ada yang bilang di tengah. Disebut dengan mid tribulation atau di tengah masa aniaya diangkat. Kapan itu? Katanya menurut mereka itu di sangkakala yang ke-7. Jadi kan ada 7 materai, ada 7 sangkakala, baru ada 7 cawan murka. Ya kan? Jadi karena ada ayat yang bilang sangkakala terakhir, maka Yesus akan datang. Makanya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sangkakala 7 Yesus datang. Jemput kita di rapture, baru masuklah masa murka Tuhan. 7 cawan murka itu. Makanya mereka percaya rapture itu terjadinya di tengah-tengah masa aniaya. Tapi ada juga yang bilang, oh enggak, kita semua masuk masa tribulasi. Kita semua nggak ada yang luput. Semuanya masuk masa antikris. Di akhir 7 tahun baru di rapture. Ya. Begitu di rapture langsung turun lagi tapi karena Yesus datang. Bisa ngerti ya, saudara ya? Jadi dari yang percaya 1000 tahun pun masih ada 3 lagi. Jadi gereja-gereja, ya, saya ngalamin, keluarga saya dulu di Bandung itu gereja di GKI, saudara, ya. Karena dulu juga gereja Pentakosta belum banyak, saudara ya. Kemudian saya pindah ke Bogor, saya tetap di Gereja Kristus yang ada lagi GKI juga, gitu, saudara ya. Tapi kemudian saya masuk ke GSJA. GSJA itu Gereja Pentakosta Klasik. GSJA dan juga Abalov, saudara ya. Ini sekali lagi saya nyebut ini, saya nggak bilang mana salah mana benar, enggak ya. Saya cuma ngasih tahu apa yang mereka percayai. Oke. Nah, GSJA itu percaya post tribulation. Kita semua masuk masa aniaya, baru diangkat, Yesus datang. Saya ingat banget waktu youth ya, saya diajak ibadah nonton film bareng di CWS di Senen. Saya dari Bogor datang semua ke sana, ya zaman dulu tahun 80-an sudah ya. Ya? The Year of the Beast. Kayaknya ya. Nah,
Itu ceritanya wah orang percaya lari-lari kejar-kejar saudara ya mau dipenggal segala macam karena memang ayatnya ada ya. Jadi kita semua itu harus bertahan di dalam masa antikris. Itu saya besar dengan teologi itu saudara. Saya masuk ke GBI saudara. Oh GBI enggak, GBI sebagai paling enggak GBI saya ya. Itu percayanya pre-trib. Diangkat dulu. Yang ketinggalan lah yang masuk masa aniaya. Gitu. Bukan, kalau the year of the beast, rapture dulu. Rapture dulu ya. Oke. Ini enggak. Kalau ini saya ingat banget kita semua masuk masa aniaya. Baru setelah 7 tahun habis-habisan gitu kan banyak orang percaya meninggal, barulah Yesus datang gitu ya. Jadi saudara, kita percaya yang mana? Saya lebih senang kita bicara, saudara ya, apa yang menyamakan dari semua teologi tersebut. Satu, semua teologi tersebut percaya Yesus akan datang kembali. Dan itulah yang menurut saya nomor satu kita harus pegang dulu. Bahwa kita punya pengharapan Yesus pasti akan datang kembali. Apapun yang terjadi tengah-tengahnya, nanti kita detailnya itu ya saudara ya. Tapi itu yang semua gereja percaya, even gereja Katolik ya, mau gereja apapun saudara ya, itu percaya. Bahkan saudara, yang paling getol tuh saudara tahu? Saksi Yehova, saudara. Percaya banget tuh dia saudara ya. Nah, mereka, kita semua saudara ya, itu percaya Yesus akan datang kembali. Menurut saya itu yang paling penting saudara. Yang kita harus ngerti. Saudara pernah dengar yang namanya pengakuan iman rasuli nggak? Tahu ya? Di gereja diucapkan nggak? Ya. Ucapkan ya. Nah, pengakuan iman rasuli itu diambil dari satu pengakuan yang dibuat oleh Konsili Nisea tahun 1000 sekian lah ya. Bukan 1000, 300 sekian. Nah, saya percaya ya pengakuan iman rasuli itu adalah dasar teologi paling lengkap yang menyatukan semua gereja. Nggak bilang lengkap untuk satu gereja, enggak. Tapi lengkap untuk semua gereja. Semua gereja selama di Alkitabiah, pasti ketika baca pengakuan iman rasuli akan setuju. Kalau saudara lihat pengakuan iman rasuli situ, salah satunya bicara adalah second coming. Tuhan Yesus akan datang kembali. Itu semua gereja sama. Yang nggak ada di pengakuan iman rasuli adalah cara baptis, nggak ada, saudara ya. Nggak ada, karena itu nggak penting. Yang ada di sana, misalnya cara ibadah, nggak ada. Mau tepuk tangan nggak tepuk tangan, nggak ada di sana, saudara. Ya, yang nggak ada di sana apalagi bentuk gereja, mau majelis mau sinodal mau apa segala macam, nggak dibahas di sana, saudara. Tapi yang ada di sana itu yang semua gereja setuju. Salah satunya adalah second coming. Oke, saudara. Karena apa? Kalau kita terlalu detail, ini saya cerita kisah nyata ya. Teman saya, mungkin ada yang tahu Ibu Rita Wahyu? Pernah dengar? Rita Wahyu ya. Nah, Ibu Rita Wahyu itu pernah ngobrol sama saya. Ya, dia itu sekolahnya memang di Israel, saudara ya. Dan dia ahli filsafat Yahudi gitu. Nah, salah satu yang dia cerita adalah bagaimana dia menangani ada satu namanya sekte rapture. Sekte rapture itu ada di mana? Semarang, saudara. Jadi ada orang yang DM ke Instagramnya dia, minta tolong. Bapaknya hilang. Kenapa? Telusuri, singkat cerita, saudara ya, ternyata bapaknya ini ikut satu pengajaran. Pengajaran ini dipimpin oleh seorang guru perempuan masih muda, saudara ya, yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal sekian. Tanggalnya by the way udah lewat, saudara ya. Dan mereka, saudara, kemudian mengasingkan diri dari keluarga, dari pekerjaan, dari apa segala macam, dan tinggal di satu tempat dan tidak bisa dihubungi, saudara. Jadi si anaknya ini minta tolong sama Bu Rita Wahyu. Dan
Bu Rita Wahyu kemudian mulai mention tentang kelompok ini di Instagramnya, sehingga orang-orang ini kemudian kepanasan, saudara. Ya, kepanasan karena di-mention, dibilang sesat segala macam, muncullah si orang ini menjawab gitu, saudara. Akhirnya singkat cerita, ayahnya nih disuruh pulang, dikembalikan, saudara. Dan tapi dikasih indoktrinasi, dikasih tahu bahwa si perempuan ini dia guru yang benar, dia nggak sesat, apa segala macam. Pokoknya berusaha untuk memulihkan nama baiknya lah, mencuci namanya gitulah. Padahal jelas-jelas dia sudah membuat yang keliru, bilang Yesus akan datang tanggal sekian dan seterusnya. Saudara mungkin juga pernah dengar dulu ada yang namanya di Bandung kelompok yang mirip juga dipimpin oleh seorang pendeta namanya Mangapin Sibuaya. Ya, akhirnya ditangkap polisi karena mereka nungguin rapture semua, nggak ada yang, kalau nggak salah sekitar berapa ratus jemaatnya itu ya udah keluar dari pekerjaan, menjual hartanya segala macam, nungguin rapture yang lewat, saudara. Akhirnya si Mangapin Sibuaya ditangkap polisi, saudara. Ya, nah jadi saudara ada sebuah risiko kalau kita terlalu detail dan terlalu fokus sama detail yang menurut kita itu benar gitu, saudara. Ya, saya ini kan kuliahnya punya latar belakang, saya punya titel S1 saya itu Eskom, saudara. Sarjana Ilmu Komputer. Ya, saya ini kuliahnya di UI di Depok gitu, saudara ya. Tahun 90 lulus 95, saudara ya. Termasuk yang awal-awal terpapar dengan komputer, saudara. Soalnya bayangin tahun 90-an itu nggak semua orang di rumah punya komputer loh, saudara ya. Nggak semua perusahaan itu pengen pakai sistem IT, saudara. Tapi saya sudah masuk di sana. Nah, saya ingat banget waktu itu, saudara, lagi rame banget tentang simbol 666 yang ada di barcode, kemudian ada di beberapa produk, ya. Masih ingat nggak produk sampo? Ya kan? Nah, itu kan ya, PNG. Ya, itu PNG sampai sempat drop dulu kan itu penjualannya. Karena rumornya seperti itu. Barcode semua segala macam. Pokoknya ramai banget lah gitu kan ya. Itu semua lewat, saudara. Katanya barcode itu adalah lambang dari 666. Yang adalah di Wahyu pasal 13 gitu, saudara. Padahal barcode itu hanya teknologi, saudara. Tidak ada sesuatu yang jahat di dalam sebuah teknologi. TV, handphone, apapun itu, saudara ya. Apalagi sekarang, satu program namanya AI, saudara ya. Itu adalah teknologi, saudara. Bisa dipakai buat jahat, tapi bisa juga tidak, saudara. Dan terbukti ternyata itu kan semua tidak ada kaitannya dengan antikris, saudara. Antikris juga nggak tahu, kalau waktu itu dianggap sudah ada angkanya, saudara, berarti harusnya antikris sudah ada dong. Kita udah masuk kerajaan 1000 tahun harusnya sekarang nih. Ya kan? Kalau muncul 66-nya waktu itu. Ya kan? Tapi enggak kan? Udah lewat hampir 30 tahun, nggak ada apa-apa, saudara. Kemudian muncul yang kedua, yang namanya chip RFID. Ya, kini kira-kira 5 tahun, 10 tahun yang lalu lah, ya. Saya sebagai orang IT juga dalam tanda kutip juga tidak menganggap itu ada hubungannya, saudara, dengan antikris. Kenapa? Karena itu sekali lagi teknologi, saudara. Ya, chip katanya bisa tracking orang segala macam, which is agak mustahil. Gimana caranya men-tracking orang kecuali setiap ruangan, setiap daerah, setiap tempat itu ada sensor dari yang baca RFID kita. Kita tahu kan RFID itu kayak e-toll card. E-toll card itu, saudara ya, kalau e-toll card yang kita punya, karena nggak ada daya untuk membuat dia menyebar sinyalnya, jadi dia harus ditempel baru kebaca. Nggak? Ngerti ya? Beda dengan misalnya sesuatu yang sifatnya bisa dipancarkan, sehingga sensornya jauh pun dia bisa baca. Bisa ngerti ya Bapak Ibu ya?
Sekarang ini saudara untuk tracking manusia nggak perlu pakai RFID. Ya, nggak perlu saudara. Pakai apa? Pakai apa? Kalau nggak punya HP, bisa tracking nggak? Bisa, saudara. Wajah. Wajah. Di China sudah dilakukan, saudara. Kita kemana-mana, saudara ya. Ada satu dokumenter di satu berita lah ya. Jadi dia cerita bahwa dia itu pergi ke China. Ini seorang expat, orang bule. Dia nyebrang sembarangan. Jadi tidak di penyeberangan, ya. Dia langsung mereka langsung pakainya WeChat kalau di China, ya, WeChat. WeChat itu ada saldonya juga rupanya. Langsung dipotong dari situ, sudah kena denda. Dia kan bingung dari mana. Ditelusuri rupanya ada kamera yang tahu wajah dia. Wajah dia direkam di mana? Waktu masuk ke China. Kita semua masuk ke negara orang, difoto nggak? Difoto. Saudara tahu buat apa itu? Tracking. Jadi kita masuk sana. Ini bukan tracking mereka itu antikris, bukan. Bapak Ibu, ini untuk keamanan mereka. Jangan bilang ini antikris, saudara. Jangan, saudara. Ini keamanan. Tapi kalau yang ada, yang katanya ada lambang di ini gitu sebenarnya, tanda-tanda akhir zaman itu. Lambang apa tuh? Saya lupa, bukannya ada di Alkitab ya Pak ya? Ya, di Wahyu pasal 13. Iya. Ada tanda di tangan kanan dan di dahi, gitu kan. Oke, nanti kita akan pelajari ke sana, ya. Jadi itu sekali lagi adalah teknologi, oke ya. Nah sekarang kalau kita mau ngomong yang Wahyu 13 itu tanda di tangan dan tanda di dahi, saudara ya, itu bicara apa sih, gitu kan? Kalau saudara pernah ke Israel, ya, maka saudara kalau pas ke Israelnya di Yerusalem pas hari Sabat, pernah ketemu nggak ada orang yang kita sebutnya Israel Ortodoks ya? Itu dia berdoa, tapi waktu berdoa dia tuh ada yang diikat-ikat di tangannya. Pernah lihat nggak? Belum pernah lihat ya? Kanan. Kanan, diikat-ikat gini. Bahkan ikatannya itu sampai ke kepala. Di kepala itu ada kotaknya gini. Nah, ya ada kotaknya. Tinggal buka di Google. Ya, itu diambil dari kitab Imamat. Kitab Imamat itu bilang begini, waktu kita kan ada yang namanya Shema Israel. Shema Israel itu kan tahu ya Shema Israel ya. Imamat berapa tuh? Ulangan ya. Hai Israel, Tuhan adalah Esa. Ya, Tuhan adalah Esa. Kemudian di bawahnya dibilang kan, ingatlah akan Tuhan ketika kamu keluar, ketika kamu tidur, ketika kamu baring. Ikatlah itu di tanganmu, jadikanlah itu tanda di kepalamu. Makanya orang Israel itu rumahnya, saudara, kalau mereka penganut agama Yahudi, pasti ada yang namanya mezuzah di sini. Tahu kan mezuzah? Di hotel saudara juga, kalau saudara ke Israel itu ada tuh setiap hotel, setiap pintu gerbang itu ada mezuzah. Itu ada semacam alat benda gitu ditempel di sini. Isi benda ini itu adalah tulisan tangan dari Shema Israel itu, ayat dari kitab bilangan itu, ya. Bahkan di gerbang-gerbangnya Yerusalem juga ada tuh mezuzah, tapi gede, ya. Nah itu mereka secara letterlek melakukan apa yang di kitab Imamat dikatakan. Jadi karena ini tanda di tiang-tiang rumahmu, di tiang-tiang pintu gerbangmu, ikatlah itu pada tangan kananmu dan jadikan itu tanda pada kepalamu. Jadi mereka itu di tangan kanannya itu ada Shema Israel di sini. Di sini juga ada kotak. Di dalam kotak itu ada kertas isinya tulisan tangan dari Shema Israel. Jadi mereka menganggap apa yang disuruh oleh Tuhan tuh letterlek ditaruh di kepala, di dahi, dan di tangan kanan. Mirip nggak apa yang ditulis di Wahyu 13? Ketika Antikris menyuruh pengikutnya memakai tanda. Tapi orang Israel itu kan letterlek. Padahal maksud Tuhan apakah benar-benar pakai tanda diikat-ikat gitu? Gitu nggak? Enggak. Maksudnya tangan kanan, tangan itu gunanya apa? Bekerja.
melakukan aktivitas apapun. Kepala maksudnya apa? Yang di pikiran. Jadi bukan benar-benar tanda, tapi apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan. Ingat Tuhan. Nah kalau gitu, si antikris kira-kira bisa nyontek juga nggak? Iya. Jadi pengikut antikris itu bukan dilihat dari tandanya apakah ada chipnya di sini atau ada barcode-nya di sini. Bukan. Bukan. Gimana kalau orang lagi pingsan dipasangin chip? Apa jadi pengikut antikris? Ayo. Kalau teorinya begitu, which is saya juga nggak percaya bahwa chip perlu ditanam, nggak perlu. Cukup wajah aja. Orang bisa langsung dikenali ada di mana. Oleh karena itu, apa arti dari tanda di kepala dan tanda di tangan? Apa yang dilakukan dan apa yang dipikirkan itu bukan ngikut Tuhan, tapi ngikut antikris. Nah, itulah pengikut antikris. Jadi bukan benar-benar letter luck sebuah tanda yang bisa kita lihat. Bisa nangkep, Bu? Gitu. Jadi segala barcode tadi, segala macam teknologi apapun gitu ya, saudara ya. Bukan itu maksudnya, tapi yang jauh lebih esensi, yaitu apa yang dipikirin. Ikut Tuhan apa ikut antikris? Kalau ikut Tuhan ya ikut Tuhan. Kamu orang percaya. Tapi ikut antikris, ya nggak usah kayak tanda pun Tuhan tahu kok. Lu ikut antikris, nggak selamat. Itu jauh lebih berbahaya daripada tanda yang bisa dilihat. Jadi sebenarnya buat kita, ya ini warning bagi kita. Bukan soal tanda loh, tapi soal apa yang kita pikirin. Soal apa yang kita kerjakan. Itu kita mencerminkan kita anak Tuhan atau hamba iblis. Ya. Jadi lebih serius sebenarnya karena nggak ada yang bisa kita lihat tandanya. Jadi nggak usah pusing dengan tanda-tanda 666 kelihatan apa segala macam. Tanda-tanda itu saya nggak perlu, saya sih nggak pusing. Ya, saya berkali-kali bikin acara ribuan hamba Tuhan harus saya kumpulkan, saudara ya. Cara termudah untuk absensi mereka pakai apa, saudara? Barcode. Jadi semua itu saya bikin badge, ada barcode-nya, saudara ya. Jadi tinggal pencet, itu acara pendeta. Apakah mereka pakai barcode jadi antikris semua? Tentu tidak kan. Nah, mulai tahun kira-kira 5 tahun yang lalu, saya udah ganti pakai kartu. Kartunya ada RFID-nya. Lebih gampang lagi, nggak perlu ditembak-tembak, tinggal tempel, udah langsung mereka diabsen. Karena ribuan orang. Gimana cara ribuan orang masih kan dulu kan tanda tangan absen ini pakai tangan ya gini. Sekarang ngapain pakai komputer lah. Saya orang IT kan tempel tab gitu. Tapi saya pernah punya cerita lucu ya. Jadi ini masih tahun kira-kira 2000-an lah ya. Saya baru pertama kali bikin acara gitu kan ya. Jadi hamba Tuhan ini yang masih senior gitu ya. Semua pakai barcode gini kan. Gini. Semua dibagiin. Ketika mau ditembak, ini ya, ada satu hamba Tuhan, dia kasih tangannya loh. Dia kasih tangannya. Saya juga, kenapa dia kasih tangannya ya, gitu kan? Padahal kan barcode-nya ada di sini ya. Jadi dia udah mix up antara barcode-nya dengan tanda antikris segala macam. Dia udah pasrah juga gitu, jangan gue udah antikris, udah nih gue kasih tangan gitu. Bisa ngerti ya saudara ya? Ini karena ketidaktahuan gitu. Saudara. Dan kita juga nggak bisa nyalain, saudara ya, karena teologi ini, saudara ya, cukup populer, banyak filmnya, dan kalau bikin film seru banget, saudara. Dan orang tuh senang membuat hubungan, kayak sekarang, ya, Israel perang sama Gaza, ya kan? Padahal itu udah bertahun-tahun, saudara, perang sama Iran, itu juga udah dari dulu. Di di Daniel pasal 9 itu jelas dikatakan. Sampai bisa tampilin Alkitab nggak sini? Oh, di sini ada kali ya. Coba next. Kayaknya ada deh. Next. Pak. Ya. Sorry. Boleh. Kan kalau kita konselnya biasanya 8:30 ya, udah selesai. Boleh. Nah, sebetulnya ya saya sih seneng ya dengar gitu karena saya dapat hal baru juga gitu. Nah, teman-teman bagaimana mau
Saya kan masih akan ada satu sesi lagi ya. Jadi sekarang aja kayaknya belum nyampe nih. Kurang jadinya kalau 2 kali. ya kan saya bilang tadi ya. Iya. Makanya maksud aku yang teman-teman yang lain bagaimana masih mau tambah? Maksudnya mau lanjut dulu dengerin sampai jam berapa begitu atau? Hah? Jam 9 lah, jangan jam 10 Pak. Jam 9. Kasihan. Baru lagi. Boleh. Tambah lagi. Sebenarnya saya bilang ya, bicara second coming ini menarik banget gitu kan. Tapi ada satu hal yang saya selalu bilang ya, kalau orang banyak bikin pengajaran tentang second coming, tapi yang dibahas itu apa yang ada di kejadian di dunia ini kemudian dikaitkan ke Alkitab. Saya kurang setuju. Saya mendingan apa aja yang di Alkitab kita baca dulu aja. Pelajari dulu apa yang memang Alkitab ngomong gitu. Perkara nanti di dunia itu ada yang mirip segala macam, kita ya open mind aja. Bisa aja iya, bisa enggak. Jangan terlalu dikaitkan. Nanti gara-gara itu seperti yang tadi tuh, si sekte rapture tadi. Ya. Akhirnya jadi terlalu obsesif. Jadi ada satu cerita lagi. Jadi ada satu hamba Tuhan, dia orang Amerika, dia melayani ke daerah China sekitar tahun 80-an gitu kan. Dan hamba Tuhan ini kemudian cerita tentang rapture dan second coming. Ya, bukan 80-an, tahun 70-an China. Itu masih zamannya Mao Zedong. Ya. Itu China benar-benar luar biasa ya. Dan kemudian hamba Tuhan ini pulang ke negaranya gitu kan. Apa yang terjadi ketika itu mereka orang Kristen di sana dianiaya luar biasa, habis-habisan sama pemerintah. Kebetulan saya pernah ke China juga dan saya pernah ketemu orang-orang yang memang dipenjara berkali-kali hanya karena jadi orang China. Gitu. Karena jadi orang Kristen. Ya. Mereka bilang sama si hamba Tuhan ini, kamu pembohong, katanya. Kamu bilang kita akan di-rapture sebelum dianiaya. Jadi mereka sangat kecewa sama hamba Tuhan ini, bahkan ada beberapa yang meninggalkan iman mereka. Karena pengajaran bahwa mereka akan di-rapture dulu sebelum dianiaya. Tapi apa yang terjadi? Ya mereka dianiaya. Saudara bisa bayangin nggak apa yang terjadi kepada orang Kristen di Syria misalnya, waktu zamannya si ISIS, ya kan? Itu yang satu keluarga semua disalib, saudara, sama ISIS, dimulai dari anak yang paling kecil, yang lain suruh lihat, saudara. Ada yang dibakar hidup-hidup hanya karena jadi orang Kristen, ya. Buat mereka, saudara, itu antikris bukan? Itu udah luar biasa loh. Luar biasa buat mereka. Kok mereka nggak di-rapture? Nah kan kita bilangnya, itu belum aniaya besar gitu kan. Tapi buat mereka, itu udah besar banget. Saudara. Bisa nangkep nggak maksudnya? Nah jadi kalau fokusnya terlalu seperti itu, ada bahaya, resiko ketika ternyata kejadiannya tidak seperti yang mereka bayangkan. Makanya saudara, bicara akhir zaman nggak akan lepas dari bicara aniaya, saudara. Nah problemnya, yang percaya rapture-nya sebelum masa aniaya, sekarang pun sudah banyak aniaya. Dan bagi orang Yahudi, saudara, ya sekarang ini masih mending dibanding waktu mereka Perang Dunia Kedua. Waduh, Perang Dunia Kedua mereka bisa apa-apa loh. Ada yang pernah lihat kamp konsentrasi nggak? Ya kan? Atau kalau ke Israel tuh pergi ke itu tuh, Yad Vashem. Ya. Yad Vashem itu Holocaust Center. Jadi tentang bagaimana apa yang terjadi kepada orang Israel waktu mereka di Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi dikumpulin tuh. Saya pernah lihat yang di Belanda. Itu saya terus terang nggak bisa tidur sih habis itu. Melihat bagaimana dikumpulin sepatu
dari besar kecil segala macam. Pernah lihat Ibu ya? Nah, itu orang-orang yang masuk ke kamar gas, mati semua, sepatunya dikumpulin, saudara. Rambut, ya, mau anak kecil apa segala macam mati semua. Saudara, bagi mereka itu adalah masa aniaya besar. Jadi sekarang ini mereka menang perang sekarang, saudara. Ya, mereka yang ada berjaya sekarang gitu, saudara. Nah, jadi kalau ngelihat kayak gitu, saudara, ya, sekarang ini lebih parah apa lebih baik kondisinya? Katanya kan menjelang akhir zaman. Ya, bagi mereka lebih baik loh sekarang, bagi orang Israel, dibanding orang yang kedua. Ya nggak, saudara? Itu loh, saudara. China, Indonesia lah, Indonesia, ya boleh dibilang aman lah, ya kan? Ya. Dibanding di China, Bu, masih aman lah. Ya parah sih parah ya. Saya juga punya temen yang jadi dibakar juga ada gitu. Tapi ya nggak sistematik satu Indonesia digituin kan enggak gitu. Kalau di Papua terbalik yang dibakar, Bu. Bukan kita, yang sono yang dibakar, gitu kan. Nah, jadi apakah itu sudah dibilang akhir zaman? Nah, jadi maksudnya kita nggak bisa juga terlalu cocok logi dengan kondisi sekarang dengan apa yang di Alkitab gitu, saudara. Kalau bicara yang di Alkitab itu mesti benar. Kalau memang kita percaya rapture sebelum masa aniaya ya, itu banyak sekali kriterianya bahwa itu harus terjadi dulu. Banyak banget, saudara. Ya, misalnya harus ada yang namanya bait suci. Sekarang gimana? Tanahnya aja ada 2 masjid besar di atasnya. Itu harus diberesin dulu tuh. Sebelum masa aniaya, sementara antikris bisa bikin bait suci yang baru di situ gitu kan. Itu harus beres dulu tuh. Katanya lagi dikerjain. Di mana dikerjainnya? Iya, saya juga udah turun ke bawah gitu segala macam. Mereka juga ada yang namanya Temple Institute. Ya, saya pergi ke sana, ya, Temple Institute. Tapi mereka masih jauh lah dari apa yang harusnya. Karena yang nomor 1 yang harus terjadi adalah tanah tempat bait suci dibangun itu harus ada dulu. Nah, dengan catatan, saudara, sekali lagi, kalau penafsirannya memang seperti itu, harus ada bait suci dulu, gitu. Kalau enggak, ya berarti bisa kapan aja dong Yesus datang. Kalau syaratnya bukan itu, gitu. Nangkap nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi yang benar yang mana? Minggu depan ya. Bulan depan apa minggu depan? 2 minggu lagi, siap. Nanti kemalaman kita. Tapi saya nggak akan membuat saudara bimbang gitu kan, nggak gitu kan ya. Tapi saya juga nggak mau istilahnya kita terlalu fokus pada yang A, B, C, D. Kita sama-sama belajarnya dari Alkitab seperti apa. Sama-sama ya. Saya juga belajar, saudara belajar, kita sama-sama nanti periksa, kita sharing, kita banyak interaksinya gitu. Ya, kalau sekarang memang masih banyak saya ngomong ya. Tapi nanti saya harap kita bisa lebih banyak diskusi. Karena diskusi membuat kita berpikir, nah saudara juga aktif, kalau saudara diskusi, maka saudara pasti akan pulang jauh lebih banyak yang saudara bawa. Gitu, ya. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi sebagai penutup, saudara, Yesus pasti akan datang kembali. Amin, saudara ya. Ya, boleh Pak. Kan kita melihat tadi dari teknologi ya. Ya. Teknologi kan berkembang terus. Ya. Sekarang data kita ini kan sudah terekam, ya. Bahkan lewat apapun sosial media juga sudah terekam. Sedangkan data kita pribadi juga sekarang kan bisa banyak masuk di dalam sampai pemerintah aja sekarang bisa ngatur gitu lah istilahnya dengan rekening gitu kan. Iya, betul, rekening gitu. Nantinya kan memang apakah itu akan menuju ke masa yang penganiayaan kan berarti kita nggak bisa ngapain. Kita nggak bisa jual beli di situ kan. Jadi semuanya dikontrol oleh penguasa. Itu nantinya bisa benar mengarah ke situ nggak? Bisa aja Pak. Bisa, tapi saya nggak bilang pasti ya. Cuma kita juga harus seimbang. Dalam artian jangan kayak yang tadi tuh sector rapture.
ya. Sekte rapture itu udah benar-benar memisahkan diri, bahkan mereka kalau nggak salah punya perkebunan sendiri, jadi nggak rely kepada market gitu kan, segala macam gitu kan. Semua dijual, mereka keluar dari pekerjaan mereka segala macam. Yesus nggak datang juga gitu kan. Nah, kita nggak bisa begitu juga gitu kan. Saya bilang gini selalu ya, kalaupun kita harus masuk masa aniaya misalnya ya, ternyata rapture-nya bukan di awal gitu kan, rapture di tengah atau di akhir gitu kan. Saudara ingat Goshen nggak? Orang Israel di tanah Mesir, semua kena tulah kecuali Goshen. Bisa nggak terjadi seperti itu lagi? Bisa kan? Karena Tesalonika bilang, kita tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Aniaya iya, tapi murka Tuhan tidak. Loh, kita orang pilihan kok. Kita anaknya masa dimurkai? Enggak, murka itu hanya untuk orang berdosa. Jadi kalaupun kita masuk masa aniaya, apakah kita teraniaya? Pasti ada pengaruhnya ke kita. Kalau masuk ya. Tapi nggak mungkin kita dapat murka. Murka itu kan kayak ada apa bisul-bisul apa segala macam seperti di materai-materai itu kan, atau ngalamin matahari yang begitu membakar gitu kan. Saya pikir kita mungkin dia akan dilindungi gitu, karena janji Tuhan orang percaya tidak ditimpa oleh murka. Tapi aniaya, jangankan nanti, sekarang pun kita teraniaya kok, ya kan? Teraniaya oleh macet, teraniaya oleh banjir, ya. Jadi dan tanda kutip nggak boleh juga kita melarikan diri dari kesusahan yang mungkin akan menimpa kita. Nggak harus nunggu akhir zaman, ya. Anak tidak ngobrol pun aniaya, betul kan? Iya. Sakit tiba-tiba, ya itu aniaya juga. Ada dari Tuhan? Bukan dari Tuhan. Suara doa yang tajam. Mestinya istirahat. Ya kan? Tapi kalau di daerah Jawa apa bukan toa Pak yang itu horek itu tuh. Ampun deh itu. Ya. Saya berapa kali ke daerah Jawa itu, ampun ya. Luar biasa. Gitu. Jadi jangan kita melarikan diri juga dari memang apa yang memang normal terjadi kepada kita, ya. Di Ibrani pasal 11 kalau nggak salah ya. Jadi bilang ya, penderitaan yang kamu alami itu penderitaan biasa yang tidak sampai mencucurkan darah. Jika kamu mengalami penyesalan dari Tuhan yang harus diderita semua orang percaya, jadi situ dijelas dikatakan semua orang percaya pasti akan mengalami disesah oleh Tuhan. Disesah itu dimurnikan, dan itu nggak enak. Kenapa? Yang dimurnikan itu daging kita. Nah itu juga sepertinya seperti aniaya, dan itu pasti semua orang percaya akan ngalamin, ya. Makanya jangan sampai second coming ini membuat kita jadi pengharapan untuk jalan pintas keluar dari masalah di dunia. Udah bosen nih, capek nih, utang banyak segala macam. Udah Yesus datang deh, Tuhan Yesus datang. Ya. Atau aduh ini sakit kayaknya nggak ada obatnya nih gimana? Tuhan Yesus datang deh, Tuhan Yesus datang gitu kan saudara. Ya nggak bisa kita yang pilih gitu. Ya, jangan-jangan itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita dimurnikan, ya, gitu. Ada lagi mau tanya? Satu lagi nih Pak. Iya boleh. Saya pernah belajar juga eskatologi bahwa dalam masa penganiayaan itu nanti ada dua tokoh akan turun. Ya. Yang dipercaya antara Henok dengan Elia atau Musa dan Elia. Ya. Itu bagaimana Pak? Ya kalau kita percaya penafsiran yang tadi ya, yang dispensasionalis, saya lebih cenderung Musa dan Elia daripada Henokh dan Elia. Kenapa? Karena
mereka melakukan mujizat yang seperti Musa lakukan. Gitu. Dibanding Henokh kan nggak ada ceritanya, nggak ada catatannya gitu. Tapi ya sekali lagi, kalau ternyata yang datang adalah Henokh, kita juga akan protes sama Tuhan kan. Kok jadi Henokh tuh? Kita akan tetap terima. Kan yang tidak mengalami kematian kan Henokh memang. Tapi betul. Musa mengalami kematian, cuma si Musa itu sampai sekarang nggak ketemu tuh mayatnya di mana. Malaikat Tuhan yang menjaga. Ya. Makanya itu sekali lagi saya bilang, itu penafsirannya begitu, Bu. Saya juga tahu dua-duanya ada. Cuma kalau lihat dari sisi apa yang dilakukan oleh dua saksi Allah itu, kok mirip seperti Musa. Yang dilakukan ya pelayanannya. Ya kan dia macam-macam tuh kan, menyembuhkan apa segala macam lah gitu. Sementara si Henokh nggak ada catatannya. Tapi sekali lagi, kalaupun Henokh yang muncul, saya juga nggak akan protes gitu. Oh iya Tuhan saya salah gitu. Itu aja saya sih. Atau ternyata bukan dua-duanya gitu kan. Ada lagi gitu kan, ternyata cuma simbol aja gitu kan. Oh ya saya juga oke aja gitu. Kita juga, Tuhan itu kan baik ya saudara ya. Tuhan nggak akan menjudge kita gara-gara kita punya pemikiran yang tidak tepat. Kecuali kita bilang Yesus bukan Tuhan, nah itu udah salah lah gitu kan. Sekali lagi tadi tuh, pengakuan iman rasuli. Udah itu dah, pegang tuh. Ya itu, Yesus adalah Tuhan, Allah itu Esa, Tritunggal gitu kan. Ya kayak gitu-gitu. Itu yang paling dasar yang harus kita pegang. Makanya saya senang kalau gereja itu menyebutkan pengakuan iman rasuli. Karena itu sebenarnya cara paling gampang ngajarin jemaat apa yang dipercaya oleh gereja. Gitu. Makanya dimulai dengan aku percaya. Ya kan? Dimulai dengan itu. Gitu. Ya, saya sendiri senang mengikuti pengajaran ini. Dan Puji Tuhan. memang menurut saya kita perlu membuka diri untuk mendengar atau melihat atau belajar tentang apa yang sedang terjadi. Ya. Misalnya janji Tuhan mengatakan bahwa orang Israel karena dosanya disebar oleh Tuhan, tetapi akan dikumpulkan Tuhan. Betul. Dan sekarang ini dalam proses itu. Ya. Jadi Betul. tadi kalau kerajaan Israel mungkin tiba-tiba terjadi tahun 1948, maka itu sebagai bagian dari Yes. penggenapan. Dan sekarang orang-orang dikumpulkan. Ya. Termasuk katanya di Rote juga ada orang Israel. Saya punya teman orang Ambon. Ternyata dia keturunan Israel. Jadi waktu ke Israel, dia masuk di imigrasi, itu luar biasa orang Israel ya. Dia langsung diminta dipanggil menyendiri dan dikasih tahu bahwa kamu tuh sebenarnya ada keturunan dari gini. Padahal dia baru pertama kali ke Israel, Pak. Nah itulah hebatnya intelijen Israel. Mereka tahu silsilah, segala macam mereka tahu. Ya gimana nggak tahu orang si Raja Aram ngomong aja Elia bisa tahu kan, Elisa bisa tahu. Mossad itu kan luar biasa. Jadi mereka tuh punya database dari setiap orang. Jadi kayaknya mereka juga ngelihat dulu nih marganya apa. Gitu. Rupanya dulu waktu tahun zaman penjajahan kayaknya ya, dari orang-orang Belanda itu ada yang keturunan Israel rupanya. Gitu. Beranak pinak akhirnya jadilah satu marga ini ternyata ada keturunan Israelnya. Gitu. Di Surabaya kan ada sinagoga. Dan di Manado juga ada gitu kan. Salah satu taipan judi di Makau juga orang Israel ternyata. Tapi dia orang China gitu. Tapi ada keturunan Israelnya gitu. Jadi kapan terjadinya? Waktu zamannya itulah mungkin waktu zamannya Persia sih atau waktu zamannya Asyur ya bisa jadi. Karena waktu itu kan si Alexander Agung itu dia sampai hampir ke perbatasan China gitu. Waktu dia menyerbu menguasai dunia ini. Jadi ya bisa aja gitu. Menarik ya.
Nah, satu hal yang saya percaya banget tuh bahwa Israel suatu saat dia akan kembali jadi kerajaan yang berjaya itu memang itu karena itu memang janji Tuhan kok. Tanpa syarat seperti yang tadi saya bilang ya, antara Abraham dengan Tuhan. Di Roma juga dikatakan orang Ya. Israel akan bertobat. Yes, yes. Dan kita nggak boleh sombong. Karena seolah-olah kita yang ditebus, sekarang kita anak Tuhan, semua segala macam, lebih dari pemenang segala macam. Terus kita bilang orang Israel nggak ada artinya. Paulus bilang di situ, ranting asli aja sama Tuhan nggak kalau macam-macam ditebang sama Tuhan. Kita ini cuma dicangkokin, bukan ranting asli. Jadi jangan sombong sama Israel gitu loh. Israel sekarang memang lagi itu jauh lah dari Tuhan, ya. Makanya mengenai Israel ini juga saya perlu hati-hati banget, ya. Kita nggak bisa bilang semua orang Israel masuk surga, nggak bisa loh. Hanya yang percaya Yesus masuk surga. Tapi bangsa Israel itu punya rencananya tuh ada dalam rencana Tuhan. Jadi secara korporat ya, secara bangsa Israel ini, secara ras ini, Yahudi ini, pasti nanti satu saat akan jadi pemenang gitu. Tapi setiap individunya belum tentu. Individunya itu harus percaya Yesus baru dia masuk surga. Tapi Israelnya apakah dia akan jadi pemenang nanti? Iya, pasti. Tapi Israelnya siapa aja nih orangnya? Ya pasti percaya Yesus. Kayak si Netanyahu sekarang ya sudah. Aduh, sorry itu saya saudara ya itu orang agak mengerikan juga gitu. Saya bukannya anti Israel ya, sama sekali enggak. Tapi kan kita sebagai orang Kristen, kalau ada kejahatan, kejahatan dong. Kita nggak bisa bilang, oh ini orang Israel terus kita tutup mata. Nggak bisa loh saudara. Kita nggak adil di mata Tuhan. Saudara. Kepada di Gaza itu ya cukup sadis saudara. Yang dibunuh 1.000, yang mati ratusan ribu. Ya kan? Ya tapi kita nggak keluar sana bawa bendera Gaza, nggak juga gitu ya. Palestina nggak juga gitu. Ya ininya aja, sewajarnya aja gitu. Kalau kita harus mendoakan, karena yang di Gaza juga banyak orang Kristen loh. Banyak. Gereja juga yang hancur sama Israel itu banyak. Ya jadi kita harus doakan Israel itu supaya mereka bertobat. Bukan supaya mereka menang aja gitu. Saya punya teman, dia orang Israel, tapi jadi mesianik, jadi artinya percaya Yesus. Susah hidupnya di sana. Mereka gerejanya dilemparin batu sama orang Israel. Ini orang Israel juga loh, dia percaya Yesus, lemparin batu. Jadi Israel itu bukan segala-galanya juga gitu loh. Secara individu, tapi secara bangsa, yes. Dia adalah umat pilihan. Gitu. Jadi kita masih bedain antara Israel secara korporat dan Israel secara individu. Gitu. Kita Israel juga nggak jangkep. Kita umat pilihan ya. Kita jangan bilang kita Israel sebenarnya. Walaupun ada yang bilang kita Israel rohani. Hati-hati dengan statement tersebut. Israel rohani, Israel karena kita ini sama-sama punya iman. Seperti Abraham. Ya, tapi bukan Israel rohani yang menerima janji-janjinya Israel secara jasmani. Contoh, Israel jasmani itu tadi ya contohnya, mereka akan punya tanah dari wadi sungai Mesir sampai seberang sungai Efrat. Ya kita enggak, itu buat Israel beneran. Gitu. Jangan itu diambil juga sama kita gitu. Gitu. Ya. Hah? Aduh, iya, 19 juta. Kan ada satu firman Pak yang bilang Tuhan akan datang kalau semua orang sudah mendengar tentang Ya. Yesus. Ya. Ya, kan sekarang memang kenyataannya banyak suku-suku belum mendengar tentang Yesus. Unreached. Ya. Nah. Itu berarti kita nggak tahu ya kapan itu. Iya. Akhirnya semua siap yang mendengar nih kapan nggak kita nggak Iya. tahu. Mungkin itu memang benar Iya. harus demikian ya. Memang harus semua dengar semua. Iya. Dengar ya bukan percaya. Iya betul. Maksudnya mendengar tentang Ya, saya rasa. Kristen ini mempercepat kiamat betul. Iya. Saya juga mendengar sekarang suku Minang itu udah mulai banyak. Ya justru itu kan orang ini kan PI kan mempercepat kiamat sebetulnya. Iya. Betul. Betul. Ya. Betul. Oh,
Iya benar. Saya kalau itu sih memang catat ya. Dan itu kan nggak ada hubungannya dengan apapun. Memang bicara istilahnya nggak ada. Sebenarnya bukan semua orang, Pak. Disebutnya kaum dan bahasa. Jadi bukan per orangnya, tapi setiap unreached group, ya suku, kaum dan bahasa. Jadi nggak harus semua orang pernah dengar. Tapi kalau suku itu udah dengar, berarti udah ada perwakilannya, kira-kira gitu. Mungkin itu yang membuat saudara sepupu kita jadi takut itu. Iya. 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 Retreat aja dikerjain ya. Iya. Memang. Tapi ya sekali lagi itu membuat kita kan semakin kokoh dengan apa yang kita percaya gitu. Saya selalu bilang gini ya, kalau dunia ini setuju sama kita, maka kita harus sangat waspada. Tapi kalau dunia ini tidak setuju dengan kita, maka kita kemungkinan besar ada di jalan yang benar. Sorry, tidak jelas. Kalau dunia ini setuju dengan kita harus sangat waspada. Kita harus sangat Waspada. Ya. Tapi kalau dunia ini melawan kita, ada kemungkinan kita ini jalan yang benar. Ya kan kita sama iblis kan begini ya. Kalau dalam perjalanan hidup kita nggak pernah benturan sama iblis, jangan-jangan kita lagi begini. Nangkap nggak? Ya kan? Jadi kalau kita hidupnya lancar terus, berarti nggak begini dong, nggak berhadapan sama iblis, tapi mungkin sejalan sama iblis gitu. Nah iblis ini bukan berarti kita ketemu setan, bukan saudara ya, tapi ya dunia inilah, gitu. Dunia ini, begitu. amin. Amin ya, puji Tuhan. Kalau sudah ada. Ya, next ini saya akan bahas mengenai pre-trip secara lebih detail lagi, ya. Apa yang terjadi, misalnya nanti masanya apa segala macam, ya. Apa bedanya rapture dan second coming, gitu kan ya. Tapi dengan catatan sekali lagi ya, jangan terlalu obsesif dengan pengajaran Kalau tersebut. boleh melihat slide-nya, kami senang, Pak. Oh boleh Pak, silakan. Nanti, udah ada di grup. Kalau bisa next kita makannya lebih cepat supaya mulainya juga lebih cepat. Tapi mungkin juga kesaksiannya kita tunda. Ya. Iya, nggak usah. Dan ini juga dikit kan. Tetap kita ya. Oke, saya kembalikan kepada tuan rumah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.